Pistol gitu ya patah, emangnya ditertarik patah-patah. Itu kan ya update. Mahasiswa, kelak. Ayo, oyoan. Kita maksudnya kau yo di sini apa lagi nya. Bukan kela takdir saya ten. Wah, Yahudi ya dahlan. bukan namanya harga Maharani. ya Mamun. Maharani harga namanya. Ya sudah. Maharani gitu. Kamu Maharani? Mahal. Ini lampu kan? Lapangan terbang. Oh, mahal. Oh, mahal. Namanya dugi. Maharani. Ya, kelak. Obrolan game. Tentang airsoft gun menarik, lucu dan ya lanjut. Kopi mana kopi? Oh, kopi dulu. Kopi orang. Itu loba, ini ada kopi naon? Asok kan asok. Susu. Tapi legend asupnya naon wae Bison. Jadi kalau misalkan Mas DE mah. itu kenapa bisa dibilang legend? Karena memang si spare part nates dibuatnya dengan sangat presisi. Jadi termasuk si piston yang melesat di alur itu perna. Eta hampir miss lah. Karena contoh jika PDW lespek bala mah. Nah, PDW lespek eta komahana si silinderna katahan ku chamber tapi ditahan ku plat dengan saleuti dia kan ketika dibongkar ngobrodak tahan nate ya dalam misalkan orang yang nunggul tahan nate saleuti ya patah. Nah, yang 47 emang dilapisi ku pembuatannya presisi lah, Pak. Nah, enak misalkan unit-unit murah-murah ini sebenarnya bisa dihaluskan. Karena kan ya di Facebook nih apa anu pembuatan part-part metal. Ini daripada dengan capek-capek dengan lempar view misalkan. Tapi kalau misalkan lain yang beli juga tuh halusnya. Jadi itu ayam ge bisa di part metalkeun. Contoh di enakan pastikan anu mitna anu suplena loba DE. Nah, enakan geus aya nih M4 Cobra. Nah, coba nyeun part metalna M4 Cobra. So. Itu misalkan atau PDW Cobra. Nyeun part metalna PDW Cobra. So. Loba anu tukang bubut gitu ya. Atau misalkan shotgun itu kan pindah si aset itu nanti kan? Mending nyeun partna metal. So. Nah. Anu dek warira usaha tina hobi gitu. Karena ada Cobra kan loba anu make ta ada Bison. Coba bikinlah part metal mah. Part metal sama bubur. Karena lumayan. Karena bisnis mah di mana tinggi permintaan, harga pasti. Bro. So kita teh coba anu paling anu bakal hadirkeun. Eta teh saudara eta teh saudara si Asep eta. M6. Oh, M6. M80. M8 genap, The Cobra. Nya, The Cobra eta coba nyieun eta kan si kokangana geus metal. Tapi kokangana metal teu ngaruh kuda lantaran si metal nempel kana kokangana masih plastik. Karena anu rawan patah teh lain besi anu kaputar maju mundur tapi anu ngait dieun eta ini rawan patah. Kalau S88 balapan kalau pakai baru 12 nih. Tembus. Eta anu kudu dibuatkeun teh lain batang plastik teh naon atuh kuat. Ieu teh anu belah dieu. Jadi guys, patah teh lah ditatalia hungkul. Nu patah teh. Yang kunci kayak kan ini nu teh. Nu patah teh naon wae mah? Pistol gitu ya patah, emangnya ditatalia patah-patah. Itu kan ya update. Kemana aja sih gitu. Jos. Micet turunkeun micet. Seperti itu. Ada namanya veteran. Wah, yang namanya apa sih? Pengen naros gitu. Suuna kan istilahnya ide suuna. Pengen naros. Yang di kepuasan buat airsoft gun itu apa sih? Ya. Kan model si Mok puasna nampak bujurana gitu. Jadi kepuasan untuk airsoft gun itu seperti apa? Pembujurana. Ya, orang awam nih, Om pengen gimana? Jadi anak airsoft gun mah biasanya berangkat tino karesep nu bageulana gitu nya. Baik campur Sunda banyak. Ya, ternyata da audiens mereka orang Sunda bener. dan biasa gak tadi pabelit gitu. Misalkan jelmana hobi main FF. Mainnya pasti ngimpresikeun main airsoft jeung game FF. Manena resep impresi perang dunia kedua, manena pasti kostum impresi gaya perang dunia kedua tidak saya bangga. Manena resep olahraga, manena bodo amat soal setelan, penting yang bisa olahraga. Nah, gitu. Jadi
ya cari dulu lah orang memang teh karena amen kok karena teh dulu kalau misalkan dulu karena ya sebenarnya kalau duitnya loba tenang naon tapi kalau misalkan duitnya setik kan nggak lama penting olahraga ya udah jadinya sama alat-alat sama pembelian dan gear yang bisa menunjang tujuan eta awal awal mah maksudnya yang juga FF yang mana silakan bagus beli kostum-kostum juga fokus tadinya gitu. Jadi lebih ke positif ya. Ya, lebih ke positif, menyalurkan hobi juga. Betul. Ya. Tapi ini kan kalau misalkan apa gitu campur ya. Ampun lah. Jadi kalau dulu kan zaman-zaman kita dulu nggak ada yang namanya FF. Dulu mah kan pakai itu apa pisau. Banyak ya, serpetan. Anu diserelek Serelek terapet tadi. serelek. Sekarang lebih ke condong ke FF. Ya. Nah, berarti bisa disalurkan itu kalau gitu mah kan biasa anak-anak tuh bro pakai belau gitu kan. Ini tamat. Tapi lebih ini lebih positif loh. Kita ada FF di sini ada komunitas daripada perang pakai pedang pakai pistol kayaknya. Tah budak ngingikeun sate we. Orang sate dinu main FF teh main langsung ya nu terjun asli. Iya, saya udah kalau resan. Nah, balasan. Nah guys, ini sekarang untuk sekarang saat ini mungkin kedepannya kita ini positif banget ya. Saya sebagai orang awam di sini ya bagus banget. Ada jenjang bisnisnya nggak kalau di FF Kang itu kumaha? Di FF. Airsoft. Bahasa Belanda itu mah duitin gitu. Sebenarnya kalau di airsoft mah sila duitnya jual airsoft, karena yang sebuah komunitas, karena misalkan bikin spare part yang pasti di sini banyak user kan, banyak kan yang pasti banyak kebutuhan. Nah gitu, ya positifnya kan menyalurkan hobi, karena pada dasarnya lamun psikopat mah boys always boys, jadi lamun misalkan lalaki nepikeun ka kolot ge eta bocah lalaki. Betul. Karena geus kolot nanaonan sok kana kebetulan. Nya. Sok kana anu jiga komunitas-komunitas anu boga ae gitu. Da jarang anggota ra. Cucuna ge geus 2 tapi bodas itu juga habis seueur. Ya sami lah nya. Urang dulu sampai bodas ya. Ari mah hideung asli nama ngan jenggotan nu bodas. Ieu teh janggotan sebenarnya mah anu hadapna pindah ka luhur. Beda di mana-mana oge geus kolot oge dan anak mah hideung. Oh. Jadi akhirnya misalkan ti leutik nepikeun ka gede mana akan mengeluarkan sebuah insting kalau orang teh menyukai game dan permainan. Nah, permainan anu diarahkan ke permainan anu khusus dan terarah. Jika lamun misalkan enak, contoh budak gede begina ke pestolan tapi mainan tidak terarah, lebih kepada boga airsoft tapi jangan mau jaga gayaan, penyalahgunaan, kejahatan. Nah, gitunya. Karena memang pada dasarnya meskipun mainan terpenuh peperangan, boga unit nawai mainan itu sebuah kepuasan. Ah, itu unit euy, lamun misalkan disalurkan ke hobi nu jelas, kejadian gitu kan berapa kali kan orang yang berita penyalahgunaan airsoft, penyalahgunaan. Aduh, Jauh bosan kayaknya. Nah, makanya saran ngomong pada komunitas dia untuk mengarahkan. Untuk di mata hukum itu gimana? Oh jelas itu di mata hukum masuk kepada meskipun ini bukan senjata api ya. Kan sebenarnya abi ngopi heula. Oh iya. Nah, itu lagi menariknya di mata hukum ya nya kudu paham oge pemain soccer. Komodenya tah ieu tah, duh kurang kali ieu mah ya teh. Oke, Jang. Ayo mah leuwih. Kamari dia budak ge dibawa main ka kamari teh mah ka gantole eta teh dia temong-temong di jalan usah dikepret dah. Kan temenan nya atuh. Nah, ayeuna orang terangkeun di mata hukum dia. Tah ieu ka budak ieu kade ieu. Ya kan om saya masih neobi apa gitu. Tapi Harusnya di mana? ayo terus saya tahu. Jam teh coba. Lah, saya mau unit lagi. Lu mana, Bro? Oh, PDW anu mana we? Kan PDW. Enggak boleh. Ya, PDW. Saya mah lain FF Pak. SS mah. Yang pistol hiji pistol. Tanya ka sepuhan. Merek SS pemata, SS mah screenshot, Om. Sniper sumpit. Sniper sumpit. Weh, dah sniper sumpit. Nah, guys. SS. Jos, enak lah misalkan saya gitunya boga pistol ieu nya. Abi nodongkeun ka apa ieu teh airsoftnya ditembak teh wani sok gampang ieu teh teh hubungan ngaracan. Enak sudah nodongkeun kondisi apa betul. Nanti efek anu ditimbulkan dari unit airsoft mainan ini adalah efek psikis. Efek psikis itu adalah efek yang sangat mengganggu dan bisa merusak kenyamanan orang jadi takut, gusar, bahkan bisa merasa terancam karena menganggap mereka adalah senjata api.
Nah, karena memang banyak penyalahgunaan eta dari orang-orang yang nggak tahu regulasi peraturan standar airsoft di Indonesia. Regulasi peraturan standar airsoft Indonesia, bro. Nengikeun. Contoh enak ya, sarua juga peso lah. Iya airsoft, saya diresi UBB, full magazine, anggap BBB diisian gas, saya disimpan dalam keadaan terkokang, disimpan di dia. Non bedana di jeung saya lah mau misalkan boga peso saya simpan di dia. Sama kan? Sarua. Sama. Tujuannya apa? Buat jaga diri, self defense, gaya-gayaan, jaga-jaga. Tapi non bedanya airsoft saya dilepas magazine, BB-na keluarkeun, gas dikosongkeun, disimpan dalam unit tertutup rapat, ujungnya make orientis. Jeung bedana jeung peso saya dibungkus-bungkus, dimasukkan ke dalam, ditulisin pisau dapur. Aman kan? Aman. Sama. Begitu airsoft. Oke. Sama lah. Jadi bukan hanya karena ini adalah airsoft, karena lebih banyak mana peso dapur yang airsoft. Sama tuan. Peso dapur. Airsoft Airsoft nggak bisa membunuh. Pisau dapur bisa membunuh. Oh. Tapi ini hanya memberikan efek psikis. Orang jadi takut, orang jadi gimana, merasa terancam. Karena efek psikis itu masuk dalam kajian Undang-Undang Darurat tahun 2018. Jadi untuk Gitu. Jadi begini maksudnya kan untuk pembawaan airsoft ke mata hukum, tapi nggak berarti nggak jadi masalah ya. Ya kalau misalkan untuk dibawa ke arenanya buat main tema kreasi lah, buat main skirmish, main airsoft, itu nggak masalah selama kita menaati sebuah regulasi yang ada di Indonesia adalah dilepas magazine, BB dikosongkan. Akan lebih baik lagi, akan lebih legal lagi kalau misalkan kita punya KTA, kartu anggota dan unit yang sudah diregistrasi sama federasi yang sudah terdaftar contoh Fordasi, ABU, FAI, itu akan sangat lebih aman lagi. Nah, mungkin ya. Jadi ini tuh bukan sekedar gaya. Dia dilanggar wae bejalan. Hese itu dilanggar wae. Jadi amun di dinya main nu kieu di kantongan dibawa di jalan tuh di kumaha teh temong-temong langsung dilapang di tempatnya ditemongkeun dengan naon eta geus ras hobi. Tapi mun kamari sih mainan di jalan temong-temong ge tas hobi ya. Leuheung Kang. Nah, primitif. Nah primitif lah, ini temong-temong senjata, gimana temong senjata nu anak rosot. Jangan. Nah, kemana? Jos semua jos tadi temong-temongkeun kelabing jos. Petis. Oh, petis. Oh gitu. Mau Nah itu untuk di Indonesia aja kamu. kembali ke Tadi kan contoh eta ya. Contoh lah misalkan ada apa bawaan unit itu saya tertujuannya adalah airsoft. Malah misalkan unit anu saya ditinggalkan dia, semua orang di pinggir jalan sudah tahu kalau ini airsoft. Tapi ku saya di bawahnya juga kieu. Nah, bedanya jeung saya mau samurai juga kieu. Sama kan? Masuk kategori penyalahgunaan bukan? Iya, masuk kategori penyalahgunaan. Meskipun semua orang udah tahu kalau itu adalah airsoft mainan. Tapi kalau dipegangnya kayak gini, misalkan berangkat ke field kayak gini, ini masuk pelanggaran lagi. Nggak bisa, harus ditutup rapat-rapat, dilepas magazinnya, ditutup semuanya, dilepas aksesorisnya, masukin ke gun bag. Nah, seperti itu. Itu baru masuk kategori hobi. Begitu. Ya memang Harus benar. jago-jagoan. Benar. Kalau kita megangnya kayak gini. Nantang. Tapi kalau saya nantang Mendong di sini lebih condong ke geng, tapi kan kalau di sini ke aparat gitu ya. Di sana teh. Kesana teh Teroris. teroris, TNI. Ya betul. Jadi lebih aman kalau kita bawa ini harus ada pakai bagnya, mungkin dilepas satu persatu. Gitu. Nah, mungkin So, coy. itu tuh permulaannya bagi yang nggak tahu buat saya gitu kan. Bu. Tapi ini juga bisa membunuh ini nggak kan binatang seperti tikus kan di rumah saya banyak tikus tuh. Oh, bisa, tergantung. Tergantung unit yang dipakai dan tergantung kamu nembak benang tuh. Kamu benang yang apa ya tuh? Kayaknya untuk orang mah Cing, tapi nanya Kang Rahman namun boga dukir nembakan berit. mau nembakkan tikus berdasi. Tikus berdasi. Setuju. Soalnya tikus berdasi di Indonesia loba pisannya. Loba, pakai androknya loba. Oke, Itu di veteran udah ditinggali. Kembali lagi ke Oke. obrolan. Kata-kata Ya. dia kan kenal Kang Kobe, penghilap like and start. Nah, subrek. jadi ngobrol bareng bersama anak-anak komunitas, bersama teman-teman, dan di sini banyak ya komunitas. Kalau ada komunitas juga silakan aja kita gabung, kita ngobrol. Soalnya ini menarik, ini ajang silaturahmi memperpanjang rezeki dan insya Allah, namun misalkan
panggil jodohna gara-gara kawin. Urang bisa kawin. Alhamdulillah ya. Jadi main airsoft gun itu positifnya tuh banyak. Yang pertama dari segi usaha ya kan ya. Terus yang kedua dari hobi bisa tersalurkan. Terus dari segi positifnya juga kita daripada kita berkelahi antar kelompok lebih baik kita main airsoft dan gitu lebih asik ya gitu. Iya, betul. Jadi banyak manfaatnya gitu. Betul. Jadi pernah lihat gak misalkan di airsoft di bungkusnya ada tulis jangan tembak kepada manusia, jangan tembak kepada binatang. Pernah mungkin sampai sering. Itu saya. Pernah patah ya? Hah? Pernah patah. Ada. Karena di kobra yang di pinggirnya tuh kan yang kuning kan jangan tembak kepada manusia dan karyawan. Oh, Peringatan. Nah, sebenarnya ini butuh dijabarkan lagi. Tapi realitasnya kan sekarang supir nembak perang. Sekarang kita ada hama, ada tikus ditembak pakai airsoft juga. Jadi sebenarnya mah itu hanya sebuah penekanan ibarat kayak gini lah. Yang sakit harus pakai masker. Betul. Tapi tahu nggak yang mana yang sakit? Nggak tahu. Nah, makanya diratakan semuanya pakai masker. Oh. Nah, itu analogi seperti itu. Orang sama binatang hama itu jangan ditembak. Tapi kita tahu nggak orang yang bakal kita tembak dan binatang yang hama? Nggak tahu. Makanya diratain, jangan ditembak semuanya. Tapi di kasus-kasus tertentu itu memang silakan aja. Lagi supir yang ditembak kan orang. ya betul. Kalau kita ada hama, misalkan tikus atau misalkan bahkan cicak, sebenarnya sah-sah aja kan ditembak. Tapi kan tetap bertanggung jawab kepada si penembak itu sendiri. Apakah itu melukai properti yang ada? Misalkan ditembak, cak-cak, ada benang kaca berpuas. Bisa juga mantap. Itu balik lagi kepada tanggung jawab si pemilik unit itu sendiri. Jadi sebenarnya kata-kata itu harus dijabarkan lagi. Kayak gitu. Mantap. Keprok atau produk? Untuk Lain keproknya para raham tuh. Jadi mau dipikiran nanti oyo, micet, lain atuh ganti ka dieu. Paham. Jadi memang Semi, sangat bagus sekali ya. Yang baru gue. Mas bensinnya. Rokok. Saya Alah, aing mah. Enggak kadang kenangan bensin. Aduh. Bensin eta. Ya. Ah, iya jadi jadi. Aduh, saya membiliknya. jadi sebuah reporter. Punten di dieu ge aya ketua komunitas Sumbe Dongkap anu ti Sabren eta di Pangkar. Namina teh Deni Mutalapat mah nya nya. Kang Deni tah ieu ketuana teh Sabren teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Nah, Kang Deni dia teh ngobrol luas tentang pemahaman airsoft gun Kang Deni. Insya Allah di channelnya ya orang ramekeun nya. Nah, mungkin selanjutnya kita bahas lagi lah tentang airsoft gun lagi. Mangga Kang Riki dilanjut rokokna apa saya? Dilita can aja gitu. Tapi barengan di warung. Kembali lagi ke tanya jawab. Oh, siap Kang Rahman. Karena ini kan luas. Untuk ukuran di Cimahi itu udah berapa komunitas kita? Kalau Cimahi sendiri yang sudah terdaftar itu masih terbilang dihitung dengan jari ya. Maksudnya belum begitu banyak ya. Contoh kalau misalkan yang airsoft klub yang pernah saya masuk dan dirikan itu tahun 2010 itu ABC Airsoft Bandung Cimahi. Itu memang sudah terdaftar resmi. Jadi di situ ada yang namanya member, ada yang namanya simpatisan. Member dengan simpatisan adalah dari kegiatannya yang dan partisipasinya di klub itu sendiri. Jadi kalau misalkan klub yang sudah terdaftar itu memang belum banyak. Kalau jumlahnya sendiri saya lupa gitu. Ada sabaraha gitu ya. Mungkin sekitar 3 atau 4, tapi kalau misalkan klub yang belum terdaftar itu mungkin banyak banget. Jadi ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan punya komunitas, cepat daftarkan ke federasi-federasi yang dikenanya. Contoh ada bisa Vergasi, ATFI atau ABU, agar kita mempunyai payung hukum kalau misalkan terkendala di kemudian hari. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum punya komunitas, nanti bisa kita share lah di sini ya, atau kita ajak gabung aja gitu kan ya. Gitu. Masih saya punya pistol tapi masih kurang murah, tapi jangan malu-malu ya. Iya. Langsung aja ke Akang Riki aja. Gitu. Ini ketuanya. Nah, sama Bapak. Saya mah simpatisan aja. Ada ketuanya jadi. Ada ketuanya di sini. Jadi jangan malu-malu buat teman-teman kalau misalkan punya pistol. Bukan pistol, unit. Oh, unit Kang. Jadi sama main masih jadi pengen punya unit gitu. Luas. Jadi unitnya global kan. Global. Ada pistolnya mobil. Jadi kalau punya unit teman-teman langsung aja. Ini ada
pas pisan Ya. aya ketuana. Nah, Di Cimahi ketua Sabrek. Sabrek. Nah, kebetulan juga ini ketua dan ini udah ada yang pernah daftar gitu di Porgasi. Nanti lanjut aja, segera didaftarkan saja ini Sabre supaya nanti kedepannya kata Kang Riki betul payung hukumnya kuat. Sekarang kan kita masih pakai payung teduh mungkin, payung apa lagi? Payung. Maka di payun kan. Ya. Terus sudah di makan catat kita awam gitu ya. Antara itu seperti apa gitu. Tadi udah sama Kang Riki dijelasin semuanya dari negatif positifnya seperti apa. Nah untuk masalah komunitas untuk ukuran tadi saya bertanya sama Kang Riki. Ya, nanti ada penjelasan lagi dari ketua. Untuk di Cimahi kalau misalkan kita yang punya ini kan kita punya unit. Tapi di mana sih saya pengen ngumpul pengen pelan? Caranya gimana tuh? Tapi buka batu, buka rel gitu aja. Kalau kan menemukan wewe kalau. Oh iya. Saya Jarina luar Kang, jarina luar. Waduh. Biasakeun. Finger off. Trigger off. Oh itu finger off. Oh, harus gitu om, itu om. Ya, trigger off itu standar peraturan regulasi di Indonesia ketika pemberlakuan unit airsoft itu harus memperlakukan sama seperti kita memperlakukan senjata api, senjata sungguhan. Kenapa? Agar kita bisa disiplin terhadap unit yang kita pegang. Ada peraturannya juga ya, betul. Ada, misalkan betul. kita nih tangan nih ratah nih, masukkan lagi di iseng ya. Suatu saat nanti kita kesampaian misalkan beli GBB atau airgun atau bahkan senpi, kita akan terbiasa dengan habit yang lama, main trigger heavy. Itu bisa sangat membahayakan. Jadi kalau misalkan untuk airsoft ini ya dibiasakan magazin terlepas, jangan arahkan ujung ini ke siapapun, misalkan tembak kuak-kuain aja. Jangan harus pastikan arahkan ke atas dan arahkan ke bawah. Meskipun saya tahu ini unit nggak dikokang, ini sebagai tindakan disiplin kita. Membiasakan habit kita untuk ke arah yang safety. Magazin terlepas dan pastikan jarinya ada di luar trigger. Jari hanya boleh masuk ke dalam trigger kalau misalkan kita udah benar-benar siap nembak dan targetnya ada. Nah, seperti itu. Berarti pengamanannya kan harus jelas betul. Memang saya tadi kalau tadi kan nanti kalau kecelekot tadi gini. Oh aduh, aing eta naon eta tadi? Gitu. Aduh, aing eta budak leutik mah. Oh tadi Disensor ya, sensor. Untuk bahaya lagi ya. Oh. Alhamdulillah. Kembali lagi ke kami ini nih untuk di Cimahi kan. Nah seperti itu kalau misalkan ada orang yang pengen ajak kumpul, cara-cara merangkul seperti kan ketua, khususnya kan akan untuk merangkul ada yang punya airsoft kan itu harus beritahu dulu ke kita atau kumaha. Nah, biasanya dari kita dari teman ke teman sih ya. Kalau di sini pribadi, kalau dari nyomplong tuh dari teman ke teman. Nah, dari teman itu ada yang ditawarin, ada yang penasaran. Nah, gitu. Nah, dari penasaran itu kita coba ajak, kita coba perkenalkan unitnya. Nah, dari situlah terkumpulnya Sabre ini gitu. Dan kayaknya sepertinya dari grup-grup lain pun kayak gitu. Saya lihat dari komunitas, dari FB, dari IG dan ya media sosial yang lain. Dan saya lihat seperti itu. Awalnya dari penasaran, dikenalkanlah unitnya, apalagi di YouTube udah banyak reviewnya gitu kan. Udah banyak review, penasaran, ya kita coba perkenalkan, insya Allah gitu. Jadi bagus juga ya tuh adanya kita bikin channel seperti ini. Karena kan kebanyakan gitu, kalau kita yang punya senang, kita pasti cari dulu atau di Facebook, di IG kayak gitu. Gimana sih cara terbuka komunitas ada yang dalam mana? Nah, kebetulan sekali teman-teman kalau misalkan di area Cimahi khususnya ya, kalau misalkan pengen gabung sama komunitas AA, langsung aja nanti ada di sini. Juga kayak di Pasian di Pradina ada nomor tertera. Ada di Dina gitu. Biasanya yang paling mudah di itu tuh satu hobi. Biasanya hobi dari alam dulu biasanya. Hobi dari alam. Nah, kayak muncak lah ya, muncak kayak gitu. Terus pengen cari sensasi baru, apa suasana baru kan. Nah, biasanya dari situ sih kebanyakan yang minat airsoft tuh gitu. Yang penting
suka dulu gitu ya. Nah, suka dulu gitu, satu hobi dulu gitu. Tidak menutup Biasanya. kemungkinan seperti Mang Yos resep mancing gitu. Ah. Investor gitu. Sama aja. Sama aja Mang Yos. Jadi bukan Kodenya mancing gitu. saja. Nah, sahur bapak oge tukang ngeuseup mah aya seni. Ya, seninya gitu. Di sini juga ada seninya ya. Mana aya seni nah. Juga dia nembak cewek aja sih. Tapi saat senjata baru biasanya FF sama SS. Oh, ini SS naon? Lempar sumpit. Cikana Mang Yusma biasa di leuweung nyumpit tah. SS tuh. Oke. Saya persumpit gua. Naon? Enggak saya nggak kene, Kang Rahman. Bayangannya nggak kobe. Sumpitnya lain. Oh. Ada. Sumpitnya lain paling Komunitasnya spesial ya. naon? Coba ceritakan sejarah komunitas. Sejarah komunitas. Kapan berdirinya, nah gitu. Untuk komunitas kami sendiri Mighty. Mana pasti goblok. Ini komunitasnya ya, cing. Kumaha Kang? Awalnya sebelum Sabre udah ada ya nama grupnya Basi. Tahun sabaraha Kang? Tahun 2015 ya Basi. 2014. 2014 tuh. Sabaraha tahun eta Kang? 2014. Pengetan. Awalnya tuh Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Aduh, lumayan ya, we. 7 tahun main Kamu dia. pun tahu sabaraha terjun. Pertama 2010. Salah. 2010. Berarti ini emang pada senior. Ya? Hormat Kang ya. Oh, matana cek saya ge anu ieu ya budak ieu newbie kene ya. Nah, nya wawasana tambahan deui unang ilmuna sirep nya ngomong egois. Berarti udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, awalnya tuh Basi. Nah, dari 2014 lah ya, 2014 2015 dan ada kendala ya teman-teman pada kerja, waktunya nggak ini kan. Jadi di situ redup lah ya. Redup udah lama dari sekian 7 tahun itu. Dan bulan kemarin Mei ya. Mei. Nah, bulan Mei. Nah, gimana ya? Barudak tuh dikumpulkan lagi gitu. Dan tak kenapa teh ada chemistry aja gitu, ada chemistry di hati ya, gitu kan. Barudak teh Kang Rahman kangen tolong terangkan kalau kali ini punten di foto chemistry teh naon saya terang. Singkatan gitu. Singkatan itu seperti singkatan seperti SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama. Jadi chemistry itu singkatan. Jadi lanjutkan. Ais ternyata chemistry teh kamera istri. Bangga yang merang istri. jadi chemistry itu di hatinya teman-teman tuh sama lah gitu. Chemistry itu. Jadi di hatinya teh ada keretak satu kangen atau kerinduan. Tapi untuk ini Kerinduan gitu. kalau menurut saya itu kan di sini ada Cin juga yang lebih senior. Kita tanyakan aja pada Mang Yus. Mang Yus, chemistry itu seperti apa? Mang Yus? Coba Mang Yus cing. Jelaskan chemistry itu. Kalau menurut Mang Yus gitu gimana maksudnya chemistry itu? Ya sepertinya kalian kan hobi ini. Hobi. Ya kan? Ya, Hobi. betul. Udah lama lari meredup nggak ada. Tapi suatu kemudian lagi apa? Simbol hasrat timbul hasrat lagi. keinginan berkumpul lagi. Nah, terus langsung kata-kata kemana nih? Langsung jadi, nyambung. Oke. Gua juga kangen. Juga jangan. Jadi ada 3 versi. Tadi menurut Kang Obe, Kang Yus, kalau menurut saya chemistry itu seperti ada kacang pakai aci gitu di bulan makan. Matam keramas. Terus diganti. Bro, dipercepat karena memang waktu gitu. Oke. Sekali deh ya teh. Oh, siap. Jadi saya minta pesan-pesan dari ketua buat komunitas di Cimahi. Kalau belum misalkan apa sih yang namanya belum ada punya komunitas atau gimana lah, ada pesan-pesan untuk gabung. Enggak, silakan sama Kang Riki senior juga ya di sini. Jelas, FF. jelas. Kalau saya dulu FF tuh di restoran French fries. Oh, kalau sekarang? Puput. Nah, jual kamu. Terus kiri saya mau kan dia. Oh, iya. Kesan-kesan saya, pesan-pesan lah ya. Pesan-pesan saya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, kita kenalan dulu baru sayang-sayangan. Anjir. Intinya kenali dulu unitnya, kenali dulu hobinya. Selebihnya
mau join, oke. Oke. Semangat terus buat airsoft. Kalau senior saya coba apa Buat KBG, besar buat anak-anak Cimahi atau baru Salurkan kreativitas kamu semua di suatu wadah yang bisa menampung semua keinginan dan semua inspirasi yang ada dalam hobi kamu seperti main airsoft, hobi-hobi skirmish, war game, segala rupa. Kalau misalkan hanya untuk sekedar berimajinasi tanpa sebuah aktualisasi, itu sangat percuma, bro. Wih. Oke, sekarang pesan-pesan terakhir buat Ini mah makan SS. Baik masalah-masalahnya ke mana Bang Yus? heula kemana heula? Coba buat ini buat Buat teman-teman di Cimahi. teman komunitas Cimahi ini. Pesan-pesannya buat FF. Ya, pesan dari orang tua nih ya. Itu sekian muda. Seumuran lah. Umuran. Benten 2 tahun. Di Soekarno Mana punya hobi atau bakat kalian, walaupun di mainan senjata FF ini, ya kalau bisa lebih kalau batasnya lebih menonjol lagi, supaya yang lain tuh bisa ikut, yang belum tahu juga bisa ikut. Oh gini. Jadi sekolah harus ditonjolkan. Menonjolkan gitu. Yang hanya untuk Terus menonjol, pernah nyolkan deh. aduh, jangan yang untuk kita aja yang bisa. Betul. Jangan. Tepuk tangan dong. Bisa membawa. Oke, mungkin sekian dari kami guys tentang kita bicara tentang masalah airsoft. Airsoft. Bukan masalah. Bukan masalah sih, lebih ke Sharing. pengetahuan, menambah wawasan lah. Nah. Kan. Ngobrol santai. Ngobrol Ngobrol santai. santai. Untuk selanjutnya jangan lupa ya di like and subscribe. Jangan lupa komennya juga. Nah. Anak-anak Cimahi yang belum punya komunitas, Komunitas. bisa kita gabung. Bisa cukup komen. Abdi. Nah, bisa. Mana? Oke, jangan lupa ya. Ada di deskripsi. Oke, untuk kita nantikan ya sebelum kita bikin video yang lebih kreatif lagi. Oke, siap. Nanti minta komen dan responnya dari teman-teman semua. Jangan lupa ya, mudah-mudahan kita kedepannya semakin banyak penggemar FF yang semakin mendunia. Kita tuh bukan efek airsoft gun. Airsoft gun. Nah. Ada apa hapura? Oh, Bukan. Jadi jangan lupa intinya ya. Bagaimanapun permainannya tetap kita harus waspada. Oke? Tetap stay tune terus di Ahmad Kobe Sabre Official. Baik. Yuk. Salam ala Muhammad. Ya, magazin Cirebon. Itu si kumpat, bapak